أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Alimni MPD, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam dengan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya Delsa Rama Utami selaku moderator dari kelompok 1, di mana kelompok 1 akan membahas makalah yang berjudul Pengantar Paradigma Strategi Pembelajaran SKI di Madrasah. Di sini kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Delsa Rama Utami, pemateri pertama. Yang kedua, Rike Yulianingsi, pemateri kedua. Yang ketiga, Rizka Anggriani, pemateri ketiga. Dan yang keempat, Yelmi Novita Fikriani, pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan diskusi kita kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baiklah, untuk membuka diskusi kita kali ini, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari pemakalah atau penyaji kepada pemakalah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delsa Rama Utami, NIM 1811210075. Baiklah, di sini saya membahas bagian A dan juga bagian B tentang bagian A tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam SKI. Nah, di sini menurut Hanafi, sejarah kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai berita atau cerita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul adalah asal muasal kebudayaan Islam. Semua peristiwa baik yang menyangkut pemikiran, politik, ekonomi,
teknologi, dan seni dalam sejarah Islam disebut kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini adalah hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang Muslim. Kata Islam, pada sejarah kebudayaan Islam bukanlah sekadar menunjukkan bahwa kebudayaan itu dihasilkan oleh orang-orang Muslim, melainkan sebagai rujukan sumber nilai. Islam menjadi nilai kebudayaan. Ini juga berarti bahwa kebudayaan Islam adalah hasil karya cipta dan rasa manusia yang menafsirkan agamanya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Islam sama dengan sejarah pada umumnya, yang bersifat dinamis, tapi pembedanya terletak pada sumber nilainya. Adapun karakteristik sekaligus komponen utama sejarah, yaitu yang pertama memiliki objek material, yaitu pengetahuan atau informasi faktual mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua memiliki objek formal, yaitu cara pendekatan dan metode yang dipakai atas objek material. Yang ketiga sistematis, sejarah sebagai sebuah kisah ditulis secara sistematis. Yang keempat teoritis, sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori. Yang kelima filosofis, maknanya perspektif filsafat digunakan untuk mencapai dan mengukur objektivitas dan kebenaran sejarah. Selain itu, sebagai sebuah peristiwa berharga, sejarah memiliki beberapa komponen dasar. Yang pertama, kejadian. Sejarah merupakan kejadian-kejadian penting yang pernah ada, bersifat luar biasa karena menyita pikiran orang untuk sibuk mengingat, merenungkan, dan menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, manusia. Sejarah tidak bisa dipisahkan dari manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok. Mereka adalah aktor sekaligus ikon kejadian-kejadian penting tersebut. Yang ketiga, latar belakang atau konteks. Ruang dan waktu merupakan komponen yang esensial dalam sejarah. Keduanya berfungsi sebagai konteks yang menyertai dan memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Yang keempat, syarat makna. Sejarah berisi catatan suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermakna oleh generasi dari zaman berikutnya. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, sejarah kebudayaan Islam adalah sebagai perjalanan perkembangan hidup manusia Muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariat, beribadah dan bermuamalah, dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya dilandasi oleh akidah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah kebudayaan Islam yaitu perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariat, beribadah dan bermuamalah, dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan yang dilandasi oleh akidah. Terkhusus mengkaji asal-usul perkembangan peranan kebudayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dan berperan dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarahnya masyarakat sebelum Islam, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya sampai dengan masa Khalifah Rasyidin. B. Pengertian paradigma. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari para yang artinya di sebelah atau di samping. Kata digma yang artinya teladan, ideal ataupun model. Sedangkan secara termologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Adapun beberapa pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Prince-Rich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk ciri subjektif seseorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Yang kedua, menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah landasan berpikir atau konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model dalam usahanya. Yang ketiga, menurut C.J. Ritzer, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, menurut Guba,
Paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang bagian B dan C. Yang B, pengertian paradigma. Istilah paradigma cenderung pada dunia pola pikir atau teknis penyelesaian masalah yang dilakukan manusia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Saat pertama kali diperkenalkan, istilah paradigma tidak dijelaskan secara gamblang oleh Thomas Kuhn. Pada waktu itu, paradigma hanya dilakukan sebagai terminologi kunci yang dipakai dalam model perkembangan ilmu pengetahuan saja. Beberapa saat kemudian, barulah istilah paradigma terdefinisi secara jelas oleh Robert Friedrich, yang merupakan orang pertama yang mengungkapkan paradigma secara jelas. Paradigma berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar yang menentukan berbagai macam pandangan manusia terhadap dunia sebagai bagian dari sistem bricoleurs. Sebuah paradigma biasanya meliputi 3 elemen utama, yaitu elemen metodologi, elemen epistemologi, dan elemen ontologi. Dengan menggunakan 3 elemen ini, manusia menggunakan paradigma untuk meraih berbagai macam pengetahuan mengenai dunia dan berbagai macam fenomena yang terjadi di dalamnya. Secara etimologi, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah atau di samping, dan kata digma yang berartinya teladan, ideal, ataupun model. Sedangkan secara terminologi, secara paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Yang C, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu pengajaran yang harus dikerjakan agar tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 2 hal yang perlu kita amati dari pengertian di atas. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pengajaran. Yang kedua yaitu strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam juga perlu sekali menggunakan strategi pembelajaran supaya memudahkan proses belajar mengajar di dunia sekolah. Reading Guide, panduan membaca. Langkah-langkah dari strategi ini sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa membaca teks bacaan dengan panduan kisi-kisi pertanyaan dari guru secara bergiliran. Siswa menjawab poin kisi pertanyaan, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rizka Anggreni, NIM 1811210095, akan melanjutkan materi pembahasan makalah kami yang E, yaitu berbagai pendekatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini saya membahas tentang pendekatan pembelajaran dalam sejarah kebudayaan Islam. Belajar dapat dilakukan di sembarang tempat, sembarang kondisi maupun waktu. Cepatnya informasi melalui televisi, radio, majalah, film, wisatawan, surat kabar, maupun yang lainnya dapat mempermudah proses pembelajaran. Nah, dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan metode atau pendekatan secara arif dan bijaksana. Bukan sembarang yang bisa merugikan peserta didik. Nah, pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perilaku atau perbuatan. Nah, setiap guru mempunyai pandangan, tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh guru dalam pengajaran.
Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat diajukan dalam pembahasan kali ini, yaitu dengan harapan dapat membantu guru dalam memecahkan berbagai masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun pendekatannya yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajar, pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individual terhadap peserta didik di kelas. Nah, persoalan kesulitan belajar anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual ini, walaupun suatu saat pendekatan kelompok diperlukan. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo socius, yaitu manusia, yaitu makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Dengan pendekatan kelompok ini diharapkan dapat tumbuh kembang rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Nah, peserta didik dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial dalam kelas. Beberapa pengarang mengatakan keakraban atau kesatuan kelompok ditentukan oleh tarikan-tarikan interpersonal atau saling menyukai satu sama lain yang mempunyai kecenderungan menanamkan keakraban. Sebagai tarikan kelompok adalah merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan suatu kelompok bersatu, yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi yaitu dalam belajar, anak didik mempunyai motivasi yang berbeda. Pada satu sisi, anak didik memiliki motivasi yang rendah, tetapi pada sisi lain, anak didik mempunyai motivasi yang tinggi. Dalam mengajar, guru hanya menggunakan satu metode. Biasanya, sukar menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam waktu yang relatif lama. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik biasanya bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Misalnya, anak didik yang tidak disiplin dan anak didik yang suka berbicara akan berbeda pemecahan masalahnya dan menghendaki pendekatan yang berbeda-beda pula. Nah, pendekatan bervariasi dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi setiap anak didik dalam belajar itu bermacam-macam. Kasusnya yang biasa muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik sebagai alat yang dapat guru gunakan dalam kepentingan pengajaran. Nah, yang keempat yaitu pendekatan edukatif. Adapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan itu adalah untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain. Misalnya tidak tepat diberikan, misalnya jika tidak tepat itu diberikan sanksi, hukuman dengan memukul. Nah, hingga luka atau cedera. Ini adalah tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan tindakan yang salah. Dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan. Karena itu,
bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Berbagai kasus yang terjadi selain ada yang dapat didekati dengan pendekatan individual, ada juga yang dapat didekati dengan pendekatan kelompok, ada pula yang didekati dengan pendekatan bervariasi. Penting diingat adalah bahwa pendekatan individual harus berdampingan dengan pendekatan edukatif, dan pendekatan kelompok juga harus berdampingan dengan pendidikan edukatif, dan pendekatan bervariasi pun harus berdampingan dengan pendekatan edukatif. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan guru itu harus bernilai edukatif. Nah, dengan itu dengan bertujuan untuk mendidik. Nah, berdasarkan kurikulum atau garis-garis besar program pengajaran atau GBPP pendidikan agama Islam, disebutkan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan agama Islam itu pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, dan pendekatan emosional. Itu adalah tambahan dari ketiga pendekatan yang telah dijelaskan. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Novita Fitriani. Di sini saya akan menyambung materi dari teman saya yang bagian F, yaitu metode pembelajaran SKI. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodes, yang berarti cara atau jalannya yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode pengajaran SKI merupakan cara-cara yang ditempuh oleh guru dalam pelajaran SKI agar tujuan pembelajaran SKI dapat tercapai. Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat tergantung pada tempat atau tidaknya metode pengajar yang digunakan oleh guru. Berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru terhadap semua mata pembelajaran. Tidak ada metode pembelajaran yang terbaik untuk satu mata pembelajaran tertentu. Metode yang baik ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kesesuaian metode itu dengan karakteristik peserta didik dan struktur dan jenis materi. Ukurannya, baik tidaknya metode adalah terletak pada seberapa efektif metode itu dipakai untuk menghantarkan peserta didik menguasai kompetensi yang ditentukan. Salah satunya adalah mata pembelajaran SKI. Metode dapat digunakan dalam mata pembelajaran SKI diantaranya adalah yang A, yaitu metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahasa pembelajaran dengan melalui penentuan penjelasan lisan oleh guru kepada siswanya. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pembelajaran SKI. Yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang memecahkan. Yang D yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari.
Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Yang E yaitu metode timeline atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu sampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran hari itu. Yang kedua yaitu tunjukkan pentingnya mempelajari sejarah melalui timeline. Buat timeline dengan cara menarik garis lurus horizontal dan menuliskan waktu tertentu dan beberapa kejadian penting yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, jelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun-tahun tertentu dan menjelaskan hubungan dari tahun ke tahun. Yang kelima, adakan tanya jawab mengenai peristiwa-peristiwa dalam hubungannya satu dengan yang lain. Yang keenam yaitu buat kesimpulan. Yang ketujuh, meminta peserta didik untuk membuat timeline yang berhubungan dengan mereka masing-masing mulai dari lahir sampai saat ini. Yang F yaitu metode peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Yang G yaitu metode role playing, bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah ataupun memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Yang H yaitu metode aktif berbagai pengetahuan. Ini adalah salah satu yang dapat membawa peserta didik untuk siap belajar dengan efektif dan melibatkan unsur efektif. Yang I yaitu metode papan cerita. Papan cerita adalah salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan materi sejarah secara kronologis berurutan karena kronologis adalah termasuk karakteristik sejarah. Yang J yaitu metode kata acak. Merupakan permainan yang digemari oleh semua orang, tidak hanya menyusun kata ataupun pase. Metode ini bisa untuk mendorong peserta didik untuk berpikir secara aktif dengan materi yang ada. Yang K yaitu metode pencarian informasi. Metode ini bisa dipakai dalam strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan yang mengusahakan siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa yang lainnya. Nah, demikianlah tadi penyampaian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi diskusi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.